equity Pak, tapi belum selesai, baru sampai mencari income from S Pak. Soalnya ini Pak, kesulitannya kita itu ada di apa dulu sih yang mau kita cari itu Pak, yang kesulitan pertama. Nah, jadi ini sudah ini ya mulai ada gambaran gitu ya. Kalau ada soal real supaya teman-teman nanti waktunya efektif, apa dulu yang mau dicari urut-urutannya. Jadi berarti step by step nanti diikuti ya. Yang metode cost sudah selesai belum? Yang ekuitas, yang kelompok satunya ekuitas. Selain kelompoknya Tio, siapa tadi? Ekuitas? Pak, tadi belum selesai juga, Pak. Oke. Kalau kos sampai mana kos? Baru isi yang kuning-kuningnya, Pak. Sudah terisi? Yang kos sudah terisi, yang kuning-kuning? Sudah buat jurnal eliminasi belum? Jurnal eliminasi. Sudah buat belum? Belum sampai, Pak. Belum sampai. Yang lama di mana? Metode kos yang lama dihitung apa? Metode kos yang lama? Ya Pak, tadi sama kayak Tio bingung cari data yang mana dulu. Terus itu tadi berhenti di yang cari apa sih? Perubahan ekuitas, Pak. Oke. Baik. Oke, kita mau bahas cost dulu atau equity dulu nih? Silakan, yang mau nampilin Excel-nya siapa? Saya pandu. Teman-teman yang ngerjain. Tampilin Excel-nya sambil nanti saya ini pandu. Silakan. Tadi teman-teman ngerjainnya di Excel atau di Excel ya? Di Excel Pak. Silakan tampilkan Excel-nya. Nah, oke. Ini itu bisa diisi nggak itu ininya, Tio? Oke. Nah, itu sudah betul langkah pertama ngitung excess. Nah, excess-nya 100, goodwill-nya 60. Udah benar itu. Oke, terus? Itu sudah benar itu. Itu sudah benar itu. Sudah sampai investment itu 501 atau 50 sudah betul itu. Jadi teman-teman kalau ekuitas ya, teman-teman sudah sampai cari goodwill sudah. Teman-teman cari income from S. Jadi income from S sama investment sama saja. Income from S kan yang dari awal. Nah, itu juga sudah betul itu. Sudah sudah ketemu gitu ya. Seperti itu. Terus pertanyaannya di mana tadi, Tio? Nah, pertanyaannya habis ini terus ngisi apa lagi ya Pak stepnya? Berarti kan ini ngasih MCI kan Pak? Nah, ya sudah Dari isi MCI. aja dulu, isi aja sampai ketemu net income, sampai ketemu RE, sampai P-nya itu balance, sampai di worksheet-nya itu balance. Ada ini nggak atas kertas kerja yang ini nggak, yang bisa diisi nggak? Nah itu tugas-tugas kemarin saya oret-oretan Pak, nggak pakai Excel jadi saya nggak punya workbook-nya Pak. Tapi teman-teman itu caranya persis seperti yang ada di slide ya. Maksudnya untuk mencari income from S mulai itu kan income 2019. Karena worksheet kita 31 Desember 2019. Berarti kita nyari net income sama 2019 ya, income from S. Mulai dari net income, terus kalau income itu pokoknya yang mempengaruhi income apa?
amortisasi building, ya. Jadi income, amortisasi itu yang mempengaruhi ya, supaya teman-teman ini amortisasi, realize, unrealized. Nah, itu. Dividen tidak mempengaruhi income, ya nggak? Karena jurnalnya cash pada investment. Dividen hanya mempengaruhi investment. Saya ulangi lagi, ini penting. Investment sama income itu berdampingan. Dia senangnya berdampingan, jurnalnya berpasangan. Kalau ada net income, jurnalnya investment pada income, betul nggak? Income from S. Kalau ada amortisasi berpasangan, baik amortisasi negatif maupun positif berpasangan. Realize, unrealized berpasangan. Yang tidak berpasangan cuma dividen. Ketika dividen, metode ekuitas akan mencatat cash pada investment. Ya enggak? Cash pada investment. Enggak ada income di sini. Enggak ada income. Jadi, makanya ketika teman-teman lihat, untuk mencari investment awal, itu semuanya ditambahi dengan net income. Jelas, net income. Ada dividen di situ, karena dividen mempengaruhi investment. Amortisasi sama, amortisasi unrealized sama ya, unrealized realized. Kalau ada realized masuk unrealized, menambah. Itu sebenarnya rumusnya. Jadi angka-angkanya sama saja teman-teman. Jadi itu mengulang beberapa angka gitu. Jadi kalau teman-teman sudah tahu rumusnya, cepat itu. Pertama income from S, teman-teman langsung nyari ini ya tipsnya. Teman-teman langsung nyari income from S berapa bagiannya P. Ini kan P ya. P berapa persen? 60% kali net income. Itulah ketemu, tunjukin 117, coba, yuk, arahkan ke kursor 117 ini, income from S. Nah, bawah income from S, bawah, bukan, nah yang itu, yang kolom A, itu A. Ketemu angka 117 itu pertama dulu, persentase kalikan net income sudah ketemu. Kemudian, setelah itu, amortisasi, karena yang mempengaruhi income itu amortisasi, ya. Amortisasi, kalau 2019 sudah tidak ada inventory, berarti tidak perlu inventory. Kalau 2018 masih ada, perlu. Karena dia jual habis di 2018. Oke, amortisasi itu akan selalu sama per tahunnya ya. Per tahunnya akan selalu sama. Amortisasi itu sudah dikalikan 60% juga. Ya, sudah dikalikan 60%. Terus ada realize. Realize itu menambah. Karena ini downstream, teman-teman hati-hati lah. Downstream, semua realize miliknya P, jadi tidak perlu dikalikan persentase. Ya, ini kalau downstream, semuanya realize, itu semuanya miliknya P. Unrealized juga gitu, semuanya berpengaruh di P. Kalau upstream, baru dikalikan kepemilikannya. Betul ya? Itu perhatian ini. Ini downstream soalnya, ini downstream. Hati-hati. Yang baru kita pelajari tadi upstream. Jadi kalau upstream, kalau downstream lebih simpel lagi, yaitu teman-teman tidak perlu nyari bagiannya NCI. Jadi semua realize, unrealized, semuanya untuk P. Karena yang jualan P kan, yang jualan P. Nah, sudah itu aja. Itu untuk income. Dividen nggak ada hubungannya dengan income. Nggak ada akun dividen income, nggak ada. Dividen itu nanti kalau nyari investment. Nah, itu investment awal. Kalau investment awal itu, kita kan mau nyari investment per 1 Januari 2019 ya. Atau 31 Desember 2018 dulu, yang A itu, A33 itu ya, yang kolom A33. Mulainya dari itu, 420. Jadi urut-urutannya gini, kalau teman-teman nggak bingung ya, urut-urutannya hitung dulu excess. Yang awal tadi excess, terus alokasi kemana saja, nah, terus ketemu goodwill, itu dulu, itu yang pertama. Nah, oh, yang paling pertama persentase ya, sudah ketemu persentase. Terus sudah ketemu itu, terus income from S dulu, income from S, biar urut dari atas. Income from S, itu tadi, ini income untuk 2019, karena worksheet kita adalah 2019. Jadi teman-teman cari berapa net income di 2019 bagiannya, terus sesuaikan amortisasi. Kalau ada realize ya ditambah realize, kalau ada unrealized di tahun itu ya kurangi unrealized. Oke, itu. Setelah itu nyari investasi. Dimulai dari investasi awal tahun 2019. Berarti mulainya dari 2018 dulu ya. Yang ketemu 455, 250 itu mulai dari saat akuisisi 420. Nah, di situ teman-teman butuh data 2018. Ya. Dikurangi dividen, tambah investment. Sama, unsurnya sama, kecuali dividen. Unsurnya sama dengan income. Ya, artinya ditambah net income, ditambah
amortisasi ya, unrealized itu. Dividen. Nah, bedanya cuma dividen itu. Kalau di investment ada dividen. Ya, itu. Kalau di income tidak ada. Itu. Oke. Itu mungkin dikasih angka supaya ini Tio ya. Yang kolom A. Nah, itu yang 28 atau 27. Itu NIS. Jadi maksudnya bagiannya bagi IS, terus itu dividen S 2018. Terus itu amortisasi inventory 2018 itu. Jadi yang sisi sebelah sini itu 2018 semua. Sisi sebelah sini adalah 2019. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau sudah ini ketemu, insya Allah sudah selesai kita. Sudah selesai. Selesai maksudnya sudah dimasukin semua. Nah, baru kemudian apa istilahnya bikin jurnalnya. Coba, ada yang ini enggak? Ada yang punya sudah siap diisi enggak? File Excel siap diisi ada enggak? Ada teman-teman yang punya file Excel siap diisi soal ini? Ada? Halo? Ada atau tidak? Tidak ada file ini, tidak ada yang siap diisi. Belum Pak, soalnya tadi kepikiran kalau input buat worksheet gitu kelamaan Pak, jadi langsung. Oke. Kalau Baik. kelompok kos udah Pak, tapi baru yang sisi kanan yang kuning-kuningnya itu Pak. Oke. Baik. Saya tayangkan. Nih, saya tayangkan punya saya. Ini yang ekuitas. Yang tadi dicari Tio yang warna kuning-kuning itu tinggal dimasukin aja. Income kan 113 kan. Sehingga ketika dimasukin ketemulah angka net income 403.300. Ini tinggal dijumlah saja karena data yang ini sudah terisi. Jadi tinggal memasukkan income from S ya, 113.300, masukkan ketemu 403.300. Setelah itu, setelah income, nyari RA. Sudah dihitung belum RA awal tahun? Sudah dihitung belum? REP 1 Januari? Belum Pak. Tadi sih belum. Buka Excel-nya Theo. Kita Kos cari. udah, Pak. Oh, kalau kos sudah. Kalau kos cepat. Karena kos itu hanya menghitung dividen income-nya kan. Yang lama ini. Makanya jadi teman-teman kalau suruh milih kos ya, cepat ya. Tapi kalau nggak disuruh milih ya harus bisa dua-duanya. Oke, RE. Jadi urutannya tadi setelah income RE ya. RE ini sebenarnya sama dengan ini. Ini RE-nya P ya, REP 2019 awal, RE beginning. Berarti teman-teman mulainya dari RE 2018 kan? 2018, beginning 2018. Jadi yang kita cari adalah RE ending 2018. Jadi RE ending 2018 kan sama dengan RE beginning 2019. Oke, dimulai. Berapa tadi data soal? RE awal berapa? P? Yang tambahan tadi? 300 Pak. 300 ya? Nggak ada di soal ya? Tambahannya 300. Ya, tambahan Pak. Terus net income P selama 2018 berapa? 200. Oke, tambah 200. Jadi ini kita mencari P ya, RE-nya P. Terus dividennya P berapa? Dividennya P berapa? 129,50. 120 itu di soal tulis. 129,50 Pak. Oke. Nah, terus oke. Terus Tio lihat. Berarti kan perhatikan baik-baik supaya teman-teman nggak merasa bingung, nggak ngulang-ngulangi lagi. Jadi teman-teman terserah ya mau nyari RE dulu atau investment dulu. Itu sama saja sebenarnya. Perhatikan. Kalau metode ekuitas, saldo RE itu tergantung pada ekuitasnya S. Jadi
bukan ada dividen income, adanya itu income from S sebenarnya. Jadi balik lagi ke itu. Angkanya persis dengan angka yang A itu, kolom A itu. Tio. Nah, setelah dividen Tio copy dari A28. Nah, itu ke bawah. Ya, semuanya termasuk ininya, termasuk tulisannya. Tulisan dan angkanya ke bawah sampai unrealized profit. Oke. Nah, taruh situ. Oke, tapi ada satu yang dihilangin apa? Karena ini nyari RE berarti nggak butuh apa? Nggak butuh? Amortisasi. Loh, amortisasi tetap dong. Kan mau mengaruhi income. Jadi saya ulangi lagi, REP itu tergantung income from S. Setuju nggak? Halo? Setuju, Pak. Saya ulangi lagi, REP itu dipengaruhi oleh income from S. Karena income from S akan menambah RE-nya P. Nah, yang dikurangi apa tadi, Tio? Masih ingat nggak, Tio? Yang dihilangi ini Pak, dividen Pak. Nah, hilangin dividennya. Dah hitung. Total semua itu. Dah total semua. Berapa? Itu REP 2018 akhir atau 2019 awal. Nah itu. Dah berapa? Nah itu. Dah. Ketemu kan? Nah, ketemu kan? Halo. Iya, Pak. Iya Pak. Nah, cepat kan? Cepat kan? Iya itu 2018. Asal teman-teman ngeh ya, maksudnya ini, oh ini 2018, oh ini 2019. Gimana, Tio? Bisa di ini? Bisa diikutin Pak. Ya sudah, udah ketemu semua. Kalau RS sudah ketemu, income from S sudah ketemu, investment sudah ketemu, selesai insya Allah. Maksudnya lengkap. Oke, coba ini gantian saya yang share. Coba, Tio, gantian saya yang share. Nah, oke. Hasilnya jadinya seperti ini. Nih, ini PT Parade. Income 113.300 tadi sudah ya. Hasil dari mana ya? Nanti bisa diulangi lagi. Net income ini tinggal total. Ini total otomatis ini. Nah ini 403.300. RE tadi sudah kita hitung barusan ya. 463.500 barusan kita hitung. Dividen sudah ada di soal. RE akhir tinggal di total aja. Ya. Jadi tinggal di total 716.800. Nah, sekarang balance sheet, cash itu belakangan. Yang penting isi dulu investment dulu, 501.750 diisi dulu. Cash itu paling belakang ya. Terus kemudian kalau sudah ketemu, hitung total liabilities dan equipment. Ini dulu, total equities. Jadi teman-teman, ini kan sudah diketahui ya, RE juga sudah diketahui, RE ini RE ending ya, yang 716.800. Nah, setelah itu baru total aset samain dengan total liabilities dan ekuitas. Ini. Jadi urut-urutannya setelah RE sudah ketemu, RE akhir 716. Nah, ini setelah sudah ketemu, teman-teman langsung masukin ke sini. Ketemulah total ini. Total ini samain dengan total aset, ya enggak? Oke. Nah, total aset sudah ketemu, berarti tinggal nyari cash-nya. Kan ini sudah keisi semua. Nah, berarti tinggal nyari cash-nya. Jadi cash itu adalah 2926 dikurangi jumlah ini semua. Nah, ketemu 650.000. Jadi urut-urutannya, ulangi lagi urut-urutannya untuk ini dari income from S, terus kemudian RE sama investment sama saja sebenarnya. Ya, RE, ini RE adalah RE beginning ya, berarti teman-teman nyari butuh data 2018, butuh data tahun pertama untuk nyari RE yang ini. Perubahannya dan sebagainya itu tadi. Ingat, untuk nyari perubahan RE itu sama seperti nyari income from S, Tio. Artinya income diperhitungkan, ya enggak? Amortisasi diperhitungkan, kalau ada unrealized, realized diperhitungkan di tahun itu, kalau ada realized ya.
Kalau nggak ada ya unrealized diperhitungkan. Iya nggak diperhitungkan cuma dividen untuk nyari income sama RE. Tapi kalau nyari investment, semuanya diperhitungkan. Net income diperhitungkan, dividen, amortisasi, realized, unrealized, semuanya diperhitungkan. Jelas? Halo? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ya sudah, kalau sudah ketemu, insya Allah ini sudah 50% lah, atau 60% teman-teman sebenarnya. Tinggal eliminasinya. Kalau ekuitas itu capek di awal, tapi akhirnya cepat di akhir. Kenapa? Teman-teman nggak perlu nyari tambahan investasi lagi, langsung aja. Apa? Masih ingat urutannya? Eliminasi pertama ngapain? Ya nggak urut nggak apa-apa sih ya. Tapi jangan sampai kelewat aja. Jangan sampai kelewat. Income. Pertama, apa dulu yang harus dieliminasi? Jurnal yang belum ketat. Yang belum dibukukan. Apa? Kalau di metode ekuitas apa? Nggak ada kan? Langsung realize. Kalau di urutan kita itu langsung realize. Ya nggak? Tapi ini apa? Nggak urut juga ini. Jawabannya nggak urut. Tapi kalau mau urut ya tadi. Realize dulu. Realize itu ini. Realize itu adalah investment pada apa ingat? Realize investment pada JOGS. JOGS. Iya, Pak. Ya ini realize-nya 18750 ini. Tadi dari mana, Tio? 18750, Tio? Nah, itu realize-nya. Ini nggak perlu dibagi dengan NCI loh ya, karena ini downstream. Jadi semuanya miliknya si P. Jadi enak ini, teman-teman tidak perlu bagi dengan downstream. Dengan NCI, ini downstream soalnya. Jadi ini 18750, terus ini sales-nya dieliminasi, terus NCI. Nah, NCI expand. Coba Rio tadi punya Rio, punya Tio, yang jurnalnya kita lengkapi jurnalnya. Oke, sales dulu, sales terus investment. B itu untuk realize ya, B itu untuk realize, C itu untuk unrealized 2019. Oke, terus NCI expense. Sekalian kita praktik cara nyarinya. Berapa NCI expense-nya? NCI expense itu ini, teman-teman sekalian. Net income, berarti net income-nya SCI ya. Jadi kalau mau nyari ya tulis NCI expense, berarti, nah itu berarti berapa persen? 40% kali 196 ya. Net income-nya kan 196 ya. Net income 2019, 196. Ada di worksheet. Oke, terus setelah itu, oke, building, ya sama, oke. Betul, 40%. 40% kali 40 bagi 10, berarti 40%. % kali building bagi 10 berapa? Oke, itu negatif karena under value negatif. Oke, equipment positif, tinggal 40% kali ini 6.000 ya, bagi 5. Bagi 5. Nah, sudah. Perlu nggak realized profit? Kalau NCI, kalau downstream, perlu nggak? Realized, unrealized perlu nggak? Kalau downstream, apakah NCI expand perlu nggak disesuaikan dengan unrealized realized? Kalau downstream, perlu nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Hapus semua itu. Hapus semua realized, unrealized. Nah, kalau upstream perlu. Kalau downstream tidak perlu, karena semuanya milik P. NCI nggak terlibat. Nah, sudah. Berapa itu? Bukan income, yaitu NCI expand. Nah, itu. NCI expand. 2019.
Nah, sudah itu. Oke. Masukkan angkanya. NCI expand 79.200. Terus dividennya tadi berapa? Dividennya 40% kali berapa dia? Di worksheet berapa? Di worksheet kok lupa saya. Di worksheet dividennya. Nah, kalikan 108. Nah, sisanya adalah NCI. Sisanya NCI. Mau dilanjut lagi atau gimana? Boleh, boleh. Gimana? Lanjut, Pak. Berarti ini tinggal ini ya Pak, eliminasi, menghilangkan akun investment. Oke, monggo silakan. Lanjutkan. Sambil saya ngisi portal ini, teman-teman. Udah mau berakhir. Silakan lanjutkan. Pertama share capital, ya sama lah, share capital sama saja sih. RE share capital S. Ini posisi awal tahun ya, posisi awal tahun 2019. Amortisasi excess, unamortized excess. Oke. Terus investment in S pada NCI. Itu yang E itu NCI tanggal berapa itu? 1 Januari atau 31 Desember? 31 Desember itu. Yang 1 Januari yang ini ya, yang bawah itu 1 Januari. Oke. Berapa RE awal berapa? S di soal diketahui berapa? Awal 2019 di worksheet. RE awal berapa? Monggo, yaitu RE awal itu di worksheet ya. Iya Pak, 268 kan ya Pak? Nah, 268 betul. Terus 268, terus share capitalnya ini 400 Pak. Untuk unamortized excess berarti itu perlu ada ini Pak, dikurangi sama amortisasi. Jadi berapa dulu awalnya? Sama dengan Awalnya itu awalnya 100. adalah 100 dikurangi amortisasi selama 2018, apa saja yang diamortisasi? Dikurangi amortisasi 2018. Oh, inventory, building, equipment. Jangan, nggak usah dikalikan persentase, full. Amortisasinya ya, Pak, full, nggak usah dipersentase karena ini kan nanti dibagi 2, ya nggak? Dalam kurung. Ada inventory nggak? Enggak ada Pak. 2018 adanya inventory. Ini kan 2019. Iya, itu 2019 awal. Oh. 2019 awal berarti perlu iya, 2018. Iya. Perlu 2018. Oke Pak. Udah kalikan 12. Kurangi 12. Kurangi inventory 12. 12.000. Inventory-nya berapa? 12 ya? 20 ya? Inventory-nya awal maksudnya itu kan sudah dipersentasekan. Nah, itu loh. Ya. 20. Kurangi 20. Nah, kurangi 20. Kurangi 20. Oke. Terus building dikurangi. Buildingnya kurangi juga 40 per ini. Tambah. Nah, itu tambah betul. Ini kah? Yang C itu yang ini aja, yang C20 itu dihilangin aja kurungnya, ya enggak? Itu betul kurangi kan? Kurangi. Gitu. Building kan mengurang kan? Oh gitu ya. Oh gitu. Oke lah. Salah ini. Terserah berapa?
Bener nggak, Pak? Malah nambah. Aduh. Nggak usah pakai kurung lah, Pak. Berapa anamortis ekses? Kurang, benar, Pak. Ini kurang, ini tambah. Si metode cost tadi sudah ketemu metode cost? Amortisnya bukan dikali 2 ya Pak, karena udah sebelumnya dikurang juga Pak. Yang untuk building sama equipment. Gimana? Kan ini periode kedua kan Pak, berarti sama sebelumnya udah dikurang juga kan Pak sama building equipment juga. Iya. Ini kan kita nyari, ingat. Coba. Jurnal yang F ini kan nyari posisi 1 Januari 2019 kan? Iya nggak? Iya Pak. Iya. Berarti kan yang sudah berlaku kan yang 2018 baru setahun kan? Iya nggak? Saya ulangi lagi, kita itu ingin mencari posisi per 1 Januari 2019, yang F. Makanya share capitalnya juga posisi per 1 Januari 2019. RE-nya juga per awal tahun, 1 Januari 2019. Eksesnya juga sama, eksesnya juga nyari posisi per Januari 2019. Betul nggak? Betul nggak? Iya Pak. Nah, terus pertanyaannya nanti tadi gimana? Berarti yang ini posisi awal tahun ya Pak? Iya, betul. Yang namanya jurnal RE itu persis per awal tahun. Awal tahun ini bukan awal tahun akuisisi ya, awal tahun laporan kita. Kan kita 2019, awal tahun itu 2019. Bukan awal tahun akuisisi, bukan. Awal tahun ini, awal tahun kedua. Gitu. Oke? Oke, silakan di total semua kalikan 60%. Nah, ini jadi teman-teman jadi tahu kan. Oh, teman-teman, sebentar. Oke, lanjut. Ini ada yang ini. Oke, lanjutin, Tio. Bawah. Ya. Nah, silakan. Lainnya nggak berubah tetap. Dapat berapa lainnya? Oke, buildingnya berkurang kan? Buildingnya awalnya dapat 40, dikurangi amortisasinya selama tahun pertama. Jadi buildingnya dapat berapa? Yes. 36 ya? Iya, Pak, 35. Terus equipment ya. Jalan nggak? Berarti amortisasinya tadi ada yang keliru. Yo. Itu berapa itu jumlahnya? Itu berapa? Yang jumlahnya apa? Oh, ini 90. Equipmentnya berapa itu equipmentnya? Salah equipmentnya itu berapa equipmentnya?
30. Berkurang dong di amortisasi. Ya. Tadi kan, Iya kan? oh 30. Oh iya, iya benar. Nah, oke. Jadi 24 ya. Nah, 24. Itu di ini. Nah, berarti yang 90 itu perlu ditinjau ulang tuh, coba. Iya, Pak. Hitung-hitungannya ada yang keliru kali. Coba di manual-manual. Maksudnya dari 100 dikurangi inventory 20. Coba. 100 100 dikurangi 20.000. Dikurangi dalam kurung 40 bagi 10. Dalam kurung 40 bagi 10. Tutup kurung plus dalam kurung 30 itu plusnya dalam kurung 30 bagi 5. Oke. Inventorinya 20 ya. inventorinya 20. Ya 20.000 terus ini 40.000 bagi 2 terus 30.000 Mohon bagi izin Pak. Ya, land. Itu kan over value Pak. 20.000-nya berarti menambah. oh betul. Nah, betul menambah. Betul, overvalue. Betul. Iya, mantap. Ya, nah, betul. Sip. Betul, overvalue tandanya ini. Oke. Oke, teman-teman, itu jurnalnya. Jadi tinggal berapa jurnal lagi itu? Tinggal yang amortisasi. Depreciation ya. Iya, depresiasi. Tinggal depreciation sama GH, coba GH dan I. Kok GH? Itu sudah apa itu kita? Ini udah yang eliminasi 2, Pak. Oke, HIJ. Yang H itu berarti depreciation pada building. Yang H itu depreciation pada building, ya kan? Yang I itu equipment ya. Equipment pada depreciation dibalik. Equipmentnya kan ini ya. Terus yang I, yang J membalik receivable itu loh, dividen receivable dibalik. Dividen receivable sama dividen payable dibalik. Yang 216 dividen payable terhadap receivable. Dividen payable pada dividen receivable. Jadi menghilangkan akun resiprokal. Itu 21600 itu. 21600. Oke. Yang equipment tinggal dibagi aja. Apa sudah selesai? Apa lagi? Yang terakhir kan resiprokal. Sudah selesai kan? Apa lagi coba? Ada yang resiprokal yang lain nggak? Tidak ada, Pak. Ya udah selesai, sampai J sudah selesai. Tidak ada akun lagi. Nah, itu berarti tinggal di ini aja tadi, 40 bagi 10. 40 bagi 10, 4.000, yang itu 30 bagi 5. Oke. Karena overvalue. Oke, teman-teman. Clear? Ini kan sama dengan di slide kan? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, ya butuh ketelitian. Harus diulang-ulang lagi. Cara-caranya, urutannya gitu. Kalau mau urutan di slide itu yang A itu yang investment yang A itu. Kalau mau. Tapi sama aja sih, sama aja. Realize dulu baru sama aja sih, sama aja. Oke, cukup teman-teman? Halo? Cukup? Cukup, Pak. Kalau Untuk yang cost, insya Allah nanti lebih ini ya,
itu tinggal masukin ke worksheet. Ya, tadi tinggal masukin di worksheet. Insya Allah nanti balance. Dicoba. Tadi sudah keisi semua ya? Sudah keisi semua kan? Ya Pak, jurnalnya sih udah full, berarti tinggal ngisi worksheet Pak. P sudah terisi semua kan? P tadi worksheetnya yang kosong-kosong sudah terisi semua kan? Iya Pak, sudah tadi Nah, sudah dijelaskan. Sudah, terus masukkan jurnalnya, insya Allah balance. Nanti coba di metode COS, nanti jadiin satu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau dalam proses menyatukan kok ternyata ada yang nggak balance, dicek lagi. Berarti ada kesalahan perhitungan itu. Harusnya balance. Kalau di awal sudah balance, jurnalnya balance, harusnya totalnya balance. Ya nggak? Ya nggak, teman-teman? Nah, itu. Kuncinya di situ. Baik, mohon maaf kalau ada kekurangan dan tadi buru-buru ya. Intinya teman-teman jangan panik. Nanti untuk latihan teman-teman nanti ikut kuis saja ya, serentak ya, biar nanti tahu ininya. Soal untuk semua kelas ya, serentak itu. Hari Jumat, nanti kalau ada kendala dan sebagainya sampaikan saja nanti, laporkan ya. Nanti insya Allah kalau ini saya coba ini pantau nanti. Intinya teman-teman anggap saja itu latihan. Jadi teman-teman kalau misalnya Pak saya kok tadi nggak bisa ngerjain, oh berarti ada feedback, oh berarti saya kurangnya di sini. Yang penting itu latihan, jangan panik, latihan untuk terus berlatih ya, jangan khawatir. Nanti kalau misalnya kuisnya kok cuma itu Pak, ya nanti kita kalau mau kuis sendiri kita kuis sendiri. Tapi untuk pertama ini teman-teman ikuti kuis serentak yang hari Jumat bareng-bareng kelas yang lain. Ya, waktunya 3:30 ya, nanti saya sampaikan teman-teman latihan ya, supaya nanti teman-teman bisa dapat gambaran semuanya. Itu saja, nanti kalau menjelang ujian ada yang mau ditanyakan soal terkait dengan ujian, atau mau cerita-cerita terkait dengan tadi ya, insecure, overthinking, kok saya masih belum siap dan lain sebagainya, didiskusikan ya. Diskusikan. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman jadi